Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Leo Skrido Patandung. Kali ini kita akan membahas mengenai seorang mantan penjahat yang sekarang tobat. Nah, ini narasumber dari seorang kawan, seorang teman, dan juga sudah bersaudara, Bapak Erwin Mulyadi Siregar. Nah, bagaimana pembahasannya, bagaimana pembincangannya, kita saksikan. Jangan lama-lama. Cekidot. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Assalamualaikum, Bapak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama kita nggak jumpa ini ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Nah, ini banyak permintaan dari kawan-kawan YouTube saya mengulik tentang kehidupan mantan seorang narapidana, mantan seorang penjahat. Bapak, gimana? Keluarga sehat semua ya kan? Amin, alhamdulillah. Nah, tolong ceritakan ini gimana sih kehidupan dunia hitam itu, terus perjalanan Bapak di dunia hitam itu seperti apa? Tolong ceritakan, Pak. Dari dulu semenjak orang yang mulanya baik itu cuma keadaan yang membuat, Pak. Dan suatu saat karena kebutuhan atau keadaan yang membuat seorang itu menjadi penjahat, Pak. Terus pernah nggak, Pak, kira-kira Bapak kena masa atau masuk penjara, itu pernah, Pak? Alhamdulillah pernah, Pak. Dan di dalam penjara apakah dibina, disekolahkan atau gimana, Pak? Tolong diceritakan, Pak. Semua itu di dalam itu bukannya dipaksa atau di-OT-in, itu tergantung dibina biar sadar. Terus apa sekarang masih berlanjut seperti itu atau udah insaf atau gimana, Pak? Alhamdulillah, Pak, saya itu sudah insaf atau bertobat, Pak. Apalah mendorong hati Bapak buat bertobat, Pak? Karena bertobat ini, Pak, ya kita berpikir di dalam itu sangat susah. Kita walaupun punya duit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita berjalan tembok ke kanan, tembok ke kiri, tembok ke depan, tembok ke belakang. Dan yang membuat Anda tobat untuk saat ini, apakah Anda udah takut lagi buat masuk bui, atau Anda apalah yang membuat Anda terdorong itu buat tobat? Karena gini, Pak, kita ini hidup tidak ada yang membuat kita kesenangan. Kita hanya takut kepada Allah. Suatu saat karena kita di dalam, umur semakin tua, semakin panjang, semakin tua. Suatu saat kita ingat kita meninggal atau disolatkan, Pak. Dan kalau menurut Anda ini ya, kehidupan Anda sekarang itu seperti apalah? Apakah lebih menyenangkan dulu atau lebih nikmat sekarang, itu gimana, Pak? Kalau nikmat itu tidak ada, Pak. Sebenarnya itu tergantung hati kita, Pak. Yang nikmat itu dekat pada Allah, sholat 5 waktu, dan kita banyak berzikir dan berbuat amal, Pak. Dan gimana ini, Pak, tanggapan Bapak mengenai kasus COVID-19 ini? Gimana, Pak? Kalau kasus ini kita tanggapin dengan apa adanya. Jangan dibesar-besarin, Pak. Dan harapan Anda untuk para penumpang yang ingin berangkat dari Jawa atau berangkat ke Jawa itu apalah?
kita jangan takut, jangan cemas, jangan kecewa. Kalau Anda pulang, jangan mempersulit dan jangan membuat masalah. Yang penting kita percaya diri, pasrah, kebersihan. Nah, ini Pak, pesan terakhir buat para kawan-kawan kita ini, yang para narapidana atau mantan narapidana atau yang sekarang masih berkeliaran di luar itu, apa Pak? Kalau permintaan saya sama saudara-saudara, teman-teman, kawan-kawan, janganlah kita nafsu sesaat. Ingat, kita itu suatu saat meninggal hanya membawa kapan dan tidak lebih. Suatu saat, ingat, kita meninggal hanya kain kapan. Dekatkanlah dirimu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah berbuat semacam-macam. Ingat, pertobatan itu sangat sulit, Pak. Suatu saat kita pasti ingat pada Allah, ingat keluarga, ingat anak, ingat cucu, kawan-kawan dan saudara-saudara. Oke, terima kasih Pak atas perbincangan kita saat ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi perbincangan saya bersama Bapak Erwin Mulyadi Siregar, yang notabene sekarang alhamdulillah beliau udah lebih mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Untuk para pemirsa, ingat, kehidupan dunia gelap itu enggak selamanya. Yang fana, yang indah itu ada di dunia, namun yang abadi ada di akhirat. Jangan lupa sholat. Salam dari Chris Guido, peaceful and boyo.